Halo, saya Sabit Raira. Talking to Strangers karya Malcolm Gladwell. Buku ini tebelnya kurang lebih 400 buah halaman dan ini salah satu buku Malcolm Gladwell yang menembus international bestseller. Dan terus terang alasan saya baca buku ini ya memang karena penulisnya. Karena si Malcolm Gladwell ini adalah salah satu penulis yang cukup produktif, menelurkan buku-buku yang masuk bestseller. Dan saya terus terang suka dengan bahasan-bahasan yang dibawa oleh si Malcolm Gladwell. Ada banyak buku-buku dari Malcolm Gladwell yang juga terkenal dan bestseller ya. Contohnya ada Outliers, ada The TV Point dan lain sebagainya. Jadi itu alasan saya baca buku ini. Pada awalnya saya pikir buku ini membahas tentang gimana caranya kita berusaha berkomunikasi dengan orang-orang asing di sekitar kita. Gimana caranya kita bisa bicara dengan baik, bisa mengenal baik dengan mereka dan bisa membangun sebuah hubungan yang baik dengan orang-orang asing yang ada di sekitar kita. Namun faktanya buku ini membahas tentang berbagai macam contoh kesalahan kita dalam memahami orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan kesalahan-kesalahan ini terjadi dalam hal mengenal orang-orang yang akrab, yang kita kira akrab dan kita tahu persis karakternya, tapi nyatanya kita masih sering salah memahami orang-orang tersebut. Ada banyak contoh dari buku ini, misalnya ya, pada zaman perang dulu, banyak kepala negara yang salah dalam menilai Adolf Hitler, yang mereka berpikir bahwa Hitler adalah orang-orang yang kayaknya nggak mungkin deh bisa sampai segitunya. Namun ternyata mereka salah memprediksi yang ternyata Hitler bisa berperang jauh lebih dari yang mereka perkirakan. Ada juga contoh-contoh lain, misalnya dari cerita-cerita para hakim atau jaksa yang tugasnya biasanya menjatuhkan vonis kepada para terdakwa, di mana di sini banyak sekali hakim-hakim yang salah memahami karakter-karakter dari para terdakwa yang akan mereka berikan vonis. Kadang-kadang mereka melihat ada orang-orang yang karakternya mereka paham banget, wah ini orang kayaknya psikopat tulen gitu kan, jadi mereka yakin dia itu bersalah. Ya pada akhirnya terbukti ternyata dia tidak bersalah. Namun ada juga kasus-kasus lain yang si hakim berpikir bahwa para terdakwa ini kayaknya orang baik-baik deh, orang baik-baik dan orang sopan dan orang jujur. Kemudian si hakim memberikan misalnya vonis yang tidak dalam maksimal karena dianggap orang yang baik. Tapi pada faktanya di masa depan terungkaplah bahwa mereka merupakan psikopat sejati sekali gitu. Nah di buku ini intinya sih ngebahas tentang hal seperti itu gitu. Jadi intinya buku ini banyak banget menceritakan tentang kesalahan-kesalahan seseorang dalam memahami orang yang lainnya, di mana orang-orang tersebut bisa jadi melakukan kesalahan fatal dalam memprediksi keputusan yang dilakukan oleh orang-orang yang lainnya, dan seringkali kesalahan tersebut menimbulkan kesalahan yang sangat fatal di kemudian harinya. Sebenarnya bukunya cuma menceritakan itu aja sih, tentang banyak banget contoh kasus di mana banyak dari kita melakukan kesalahan dalam membaca pikiran seseorang. Cuma memang yang membuat buku ini menarik adalah seperti biasa ya, Malcolm Gladwell ini buku-bukunya kalau saya perhatiin selalu aja membawa cerita-cerita real gitu kan dari masa lalu, entah itu dari masa perang, dari masa zaman dulu-dulu banget, dan sebenarnya case-case yang nggak terlalu viral misalnya ya, tapi dia mengemas itu dengan baik, dengan sangat dramatis. Jadi bikin ceritanya menjadi lebih menarik. Kalau kalian baca ini, kalian akan menemukan banyak banget kisah-kisah yang disampaikan oleh Malcolm Gladwell, dari mulai kisah yang menyangkut tentang dunia, tentang apa? Tentang masa depan dunia, hingga kisah-kisah yang sebenarnya bisa dibilang kriminal-kriminal di level individual saja gitu. Tapi karena cara membawakan ceritanya alurnya baik banget, jadi ya kita menikmati sekali gitu dalam membaca buku Talking to Stranger ini. Nah cuman saya pribadi agak-agak gimana ya, tadinya saya berpikir bahwa buku ini akan menghasilkan beberapa kesimpulan. Misalnya ada kesimpulan tentang jadi gimana sih bagusnya kita berkomunikasi dengan orang yang tidak kita kenal, dengan strangers. Tadinya saya kira akan mencapai sebuah konklusi di sana, tapi ternyata enggak juga sih. Jadi intinya kita disuruh mengambil kesimpulan sendiri dari banyak macam sejarah yang ada. Kita diminta untuk membaca terkait banyak kesalahan. Dari kesalahan itu ya kita pelajari kira-kira gimana sih bagusnya kalau kita ingin berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Dari gelar buku ini dia di sini judulnya international bestseller dan dia juga sebenarnya dapat New York Times bestseller, dan di Goodreads.com dia dapat rating 4,02 ya dari 5, dan udah di-rate oleh 291.000 orang lebih. Dan pada tahun 2019 buku ini dinominasikan sebagai best non-fiction book ya di Goodreads.com. Jadi cukup menjadi pilihan bagi banyak orang untuk membaca buku ini sebagai buku non-fiction. Dan saya pribadi ngasih nilai 4 dari 5 untuk buku ini. Terus terang saya menikmati tentang cerita-ceritanya yang disampaikan oleh Malcolm Gladwell tentang banyak hal, dan itu bikin wawasan saya terbuka dengan sangat lebar sekali ya tentang banyak kasus yang terjadi di seantero dunia yang diangkat oleh si Malcolm Gladwell. Cuman memang kenapa saya kasih bintang 4, nggak saya kasih 5, ya tadi ya karena saya tadi mikirnya buku ini akan memberikan sebuah konklusi tentang gimana sih bagusnya cara kita berkomunikasi dengan strangers, dengan orang-orang lain. Namun sebenarnya nggak ada cara yang benar-benar efektif untuk melakukan hal tersebut. Jadi intinya kita memang nggak bisa memahami pikiran orang lain. Kita nggak bisa memahami apa ketakutan yang dirasakan oleh orang lain, bahkan oleh orang-orang terdekat yang kita kenal gitu. Misalnya dengan anak kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita sebenarnya tidak benar-benar memahami secara detail tentang apa sih yang mereka rasakan. Tapi ya yang kita bisa adalah untuk menjadi terbuka ya dengan orang-orang lain agar memang kita dapat saling memahami, saling berbagi ketakutan, saling berbagi impian dan segala macam. Jadi ya intinya kita nggak akan pernah bisa emang mengontrol 100% tentang pikiran dan perasaan orang lain tentang apa yang akan mereka putuskan di kemudian hari. Ya intinya kita harus tetap kalau saya pribadi ya intinya saya harus tetap waspada dengan segala kemungkinan, dan saya harus siap dengan keputusan-keputusan yang mungkin saya pikir nggak mungkin banget terjadi, namun kemudian akan terjadi dari orang-orang yang saya kira saya pahami gitu. Oke, sekian dari saya tentang review buku Talking to Strangers. Semoga bisa membantu kamu menentukan bacaan kamu selanjutnya. Terima kasih.